Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar, untuk menunaikan kewajiban kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dan Allah memberikan kesempatan itu kepada kita di hari-hari yang mulia, itu hari-hari yang berada di satu dari 4 bulan haram, Dzulhijjah, bulan-bulan di mana setiap amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan setiap dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita ketika hari-hari ini kita isi dengan ilmu, dan lalu nanti kita upayakan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan belajar dari salah satu yang terbaik, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, melalui kitab beliau yang berjudul Riyadhus Shalihin. Kitab yang begitu fenomenal, diterima oleh umat, diterima oleh ulama dari zaman ke zaman, dan dengan izin Allah terbukti melahirkan wajah baru di tengah-tengah kepenatan atau kesemrautan iman dan akhlak di sebuah masyarakat. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kitab ini banyak yang mendapatkan hidayah, banyak yang mendapatkan taufik dari Allah, lalu merubah wajah kehidupannya menjadi lebih baik, lebih beriman dan lebih bertakwa kepada Rabbul Alamin. Dan kitab itu bersama kita pada saat ini, dan kita masih bersama bab kesabaran, hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Mari kita nikmati hadis ini dengan meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, guru beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Beliau menyampaikan, wa'an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala an, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya di zaman setelahku akan ada pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang sibuk memikirkan dirinya sendiri dan melupakan hak orang lain, melupakan hak orang lain. Wa umurun tunkirunaha, dan hal-hal yang kalian ingkari. Jadi kata Nabi SAW, akan ada tuh nanti orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang
sibuk memikirin dirinya sendiri dan melupakan hak orang, melupakan hak saudaranya, hak rakyatnya, hak temennya atau keluarganya, dan seterusnya. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Banyak kemungkaran terjadi. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa perintah engkau kepada kami? Apa perintah engkau kepada kami? Apa kata Nabi SAW? Kalau ngadepin orang kayak begini nih, zolim, egois, mikirin haknya tapi lupa hak kita nggak dikasih. Jamaah, apa perintah Nabi SAW? Nabi SAW menyatakan, tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian tunaikan hak orang yang menjadi tanggung jawab kalian. Kalian tunaikan hak dia yang menjadi kewajiban kalian. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan mintalah hak kalian yang dia lalaikan itu, yang dia ambil itu, yang ia rampas itu, kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi hadirin yang Allah muliakan, lihat bagaimana Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Tetap penuhi hak-hak yang menjadi tanggung jawab kita, lalu minta kepada Allah hak kita tersebut. Minta kepada Allah hak kita tersebut. Itulah hadis yang sederhana tapi sangat dalam, jamaah. Mari kita ambil pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, jamaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apa yang disampaikan Nabi SAW adalah sebuah kebenaran dan tidak akan serta tidak mungkin meleset. Tidak akan meleset. Tidak akan meleset. Ketika Nabi SAW mengatakan akan ada tipe orang atau pemimpin seperti itu, kejadian, jamaah. Walaupun pada saat Nabi SAW bicara dan bersabda belum ada, makanya kan ba'di. Kalau ada pun di tengah-tengah Nabi mah pemimpinnya Masya Allah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Tapi Nabi SAW mengatakan nanti akan ada. Terjadi.
Ini kan harus membuat kita semakin yakin dengan Nabi SAW. Dan bukan hanya yakin kepada Nabi, tentu saja yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan Nabi tidak berucap dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Apa yang beliau sampaikan kejadian, gak ada yang miss. Dan apa yang Allah firmankan atau apa yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam kejadian. Persentasenya berapa persen? 100% kejadian. Harusnya sudah cukup bagi orang-orang beriman. Bahkan yang sebelumnya belum beriman harusnya beriman. Karena ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Dan kita nggak boleh ragu mengikutinya, karena semua resep yang disampaikan benar, kejadian. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, ini bukan hanya tips untuk bersabar, ini tentang iman. Dan sesuai dengan apa yang Nabi SAW sampaikan, atharah wa umurun tunkirunaha. Akan ada orang-orang atau pemimpin yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri dan hal-hal yang diingkari atau yang kalian ingkari. Dan sejarah mencatat itu kan, sejarah panjang umat Islam itu mencatat hal itu. Bagaimana Hajjaj bin Yusuf misalnya, dan para nama-nama di dalam sejarah, kita. Kejadian jamaah. Maka ini membuat kita semakin yakin, membuat kita harus semakin menuntut ilmu yang bersumber langsung dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang sahihah. Lalu jalankan, walaupun kita nggak ngerti ini maksudnya apa sih, atau belum ngerti, walaupun nggak sesuai dengan hawa nafsu kita, jalanin, karena tidak ada yang meleset, nggak ada yang meleset. Kalau kita bisa percaya dengan manusia yang bisa salah, tapi karena track recordnya bagus, kita yakin tuh, walaupun dia bisa salah, bisa keliru, bisa miss. Jutaan pasien itu menyerahkan salah satu bagian tubuhnya ada yang dipotong-potong, ada yang dijahit, ada yang digunting, ada yang dioprek-oprek sama dokter dan tim dokter, dan benar-benar diserahkan secara pasrah karena sebelumnya dia di anestesi, dibius. Padahal pada saat tindakan ada peluang salah, ada peluang gagal, ada peluang human error, ada peluang miss. Tapi
percaya. Kenapa? Karena track record dokter atau tim dokter ini tuh bagus. Kita lihat track recordnya bagus nih, sama dia aja deh. Tapi dia bisa keliru loh, bisa salah loh. Ya namanya juga manusia, pasti ada human error, semua bisa terjadi itu. Itu kita bisa nyikapin. Tapi kenapa? Kalau Allah yang berfirman, kalau Nabi SAW yang bersabda, track record bersih, 100.000% bersih, dan nggak mungkin salah. Nggak mungkin pas giliran kita salah tuh nggak mungkin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu. Ya Allah wahyukan kepada beliau. Nggak mungkin salah. Adapun manusia, track recordnya bersih nih. Tapi bisa jadi kesalahan pertamanya sama kita. Pas kita nih giliran kita ada salah di situ. Mungkin nggak mungkin, namanya juga manusia. Kita sih nggak pernah gagal ya mas. Pas sama kita gagal. Ya namanya juga manusia mas. Oh iya. Itu bisa tuh. Tapi kenapa buat Allah dan Rasulnya nggak bisa? Aku kok belum percaya ya. Anda belum percaya. Itu karena Anda tidak belajar. Anda tidak lihat sejarah. Nggak ada yang miss, nggak ada. Nggak ada. Nabi SAW bersabda, kita tahu dalam hadis Jibril, di antara tanda akhir zaman apa? Yatatawaluna fil bunyan. Manusia akan berlomba meninggi-ninggikan bangunan. Antum lihat aja hari ini. Seperti apa? Hadirin Allah muliakan, dan masih banyak hal-hal seperti itu, banyak sekali, banyaknya luar biasa. Belum berbicara tentang wanita, tentang penghuni neraka yang saya belum lihat sebelumnya, nisaun kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dan kita lihat bagaimana hadirin yang Allah muliakan, tidak ada yang miss, tidak ada yang miss, semuanya terjadi. Itu belajar tentang surat Al-Masad, tabbat syada abi lahabi wa tabba, celaka tangannya Abu Lahab. Dan dia akan masuk neraka. Dan gak miss. Abu Lahab, atau ayat itu turun pada saat Abu Lahab masih hidup, dan gak pernah dia masuk Islam. Bahkan untuk triki aja enggak. Padahal kita tahu kalau ada strategi, udah saya masuk Islam, saya korbankan, tapi ini pura-pura ya, biar hancur semua itu agamanya Muhammad, misalnya begitu dia bilang keponakannya, dia bisa aja pura-pura masuk Islam dan geger lah orang. Buktinya Allah masuk Islam tuh, salah dong nih ayat. Tapi enggak tuh, dia nggak masuk Islam, dan dia nggak, dan Allah hilangkan rencana makar seperti itu. Banyak sekali jamaah. Gak ada yang keliru, gak ada yang keliru, gak ada yang keliru, gak ada yang keliru, gak ada yang keliru. Semuanya benar, 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 benar,
benar dan benar. Ini kan pelajaran bagi kita. Jangan pernah sama sekali menabrak dalil, menjawab dalil, atau bermain dengan dalil. Karena dalil nggak ada yang pernah meleset. Hanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintahku, menyelisihi tuntunanku, atau perintah Allah, amrihi, perintah Rasul SAW, tuntunan Rasul SAW, konsep Rasul SAW, hal yang dibawa oleh Nabi SAW, ajaran yang dibawa oleh Rasul SAW. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, berhati-hatilah, waspadalah. Ini warning dari Allah. Menyelisih Rasul, waspada. An tusibahum fitnah, dari tertimpa fitnah, aw yusibahum adzabun alim, atau dia akan kena azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Oleh karena itu jamaah sekalian yang Allah muliakan, apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya tidak pernah luput dan meleset, termasuk ini. Memang akan ada, dan kita bisa lihat sendiri. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa bagaimana para sahabat Nabi SAW senantiasa berusaha meminta petunjuk dari Nabinya SAW. Jadi para sahabat itu senantiasa minta petunjuk kepada Nabi SAW. Makanya mereka mengatakan, ya Rasulullah, fama ta'muruna, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami jika berhadapan dengan mereka? Jadi itulah para sahabat, itulah seorang muslim, itulah seorang yang beriman. Ketika dikabarkan ada sesuatu yang akan terjadi, atau kalau kita yang sedang terjadi atau yang berpotensi terjadi, kalau kita kan nggak tahu hal yang gaib, jadi berpotensi terjadi, maka jangan pakai pikiran sendiri, jangan pakai otak sendiri, jangan hanya mengandalkan pengalaman. Emangnya para sahabat nggak punya pengalaman? Mayoritas mereka orang lapangan. Mereka punya segudang pengalaman. Namanya mereka nggak pinter-pinter. Abu Bakar kurang cerdas apa? Umar kurang cerdas apa? Utsman kurang cerdas apa? Ali bin Abi Thalib kurang cerdas apa? Radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi lihat bagaimana mereka menyikapi setiap kejadian atau hal yang akan mereka alami. Ya Rasulullah, fama ta'muruna. Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan? Kalau kasusnya begini, apa nih?
Maka mereka selalu ambil posisi di belakang dalil, yang setia dengan dalil dan mengikuti dalil, mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, tentu saja pemahaman Rasul SAW dan para sahabatnya. Gitu. Fama ta'muruna. Kalau bahasa kita, siap perintah, udah siap perintah ya Rasul, kan gitu. Fama ya'muruna, apa perintahmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa perintahmu? Fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami? Kita tunggu perintahmu nih sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat. Kalau kita kerja dulu berantakan, baru nanti konsultasi sama Ustadz. Loh Pak Ustadz, saya bingung nih Pak Ustadz. Loh, kan lo berantakan baru konsul. Harusnya dari awal, sehingga nggak berantakan duluan. Ya Rasulullah, fama ta'muruna. Ini mentalnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Perintahnya apa nih? Tunggu perintah, siap perintah. Padahal kondisinya nggak enak loh. Umurun tunkirunaha, perkara-perkara yang kalian ingkari, kalian nggak suka, kalian benci, kemungkaran. Gimana ngadepin pemimpin seperti itu dan lain sebagainya. Maka ini pelajaran bagi kita untuk meneladani para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ada sesuatu, tanya Nabi SAW. Tanya gimana? Melalui sunnah Nabi SAW. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini yang harus kita bangun. Ini yang harus kita bangun. Cek dalil, ikuti dalil, bertanya tentang dalil. Begitu ada masalah atau akan menghadapi masalah. Pelajaran yang berikutnya, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi orang-orang seperti itu, pemimpin-pemimpin yang melupakan hak kita dan sibuk dengan kepentingannya dan perkara-perkara yang mungkar, sunnah Nabi SAW adalah tetap memberikan hak mereka. Tetap memberikan hak mereka yang menjadi tanggung jawab kita sebagai rakyat, misalnya sebagai bawahan, sebagai anggota atau staf. Jadi tetap penuhi hak yang menjadi tanggung jawab kita. Hak dia atau hak mereka menjadi tanggung jawab kita. Fokus tunaikan kewajiban kita. Dan mintalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
mintalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Penuhi kewajiban kita, penuhi hak mereka, kita taat selama tidak maksiat, taat selama tidak mengajak kepada maksiat, lalu hak kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsepnya. Jadi kalau kita udah berusaha nggak dikasih juga, nggak dikasih, udah tunaikan hak kita, minta kepada Allah, tunaikan kewajiban kita, lalu minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnah Nabi SAW dalam hadis di atas. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini memberikan sebuah pola hidup bagi seorang muslim. Kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, muslim yang sejati dan punya kualitas yang tinggi, maka kita harus punya mental dan pola menunaikan kewajiban kita, terlepas hak kita dikasih atau tidak. Dan ketika orang tersebut menzalimi kita dengan tidak memberikan hak kita, maka minta hak itu kepada Rabbul Alamin. Mintalah hak itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pola terbaik. Dan seorang mukmin, seorang muslim itu berpikir, sudahkah saya menunaikan kewajiban saya? 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 Itu pemikiran. Mentalnya tuh mental memberi gitu, menunaikan. Jadi mentalnya menunaikan, bukan menuntut. Walaupun itu hak dia. Emangnya nggak boleh? Boleh. Tapi nanti kita jelaskan sedikit. Tapi itu dulu, mentalnya tuh menunaikan, bukan menuntut. Itu lihat bagaimana Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah. Lihat pola beliau gimana menunaikan kewajiban beliau sebagai utusan Allah, menunaikan kewajiban beliau sebagai utusan Allah apapun resikonya. Dan beliau nggak pernah ngemis-ngemis minta hak beliau. Beliau nggak pernah ngemis-ngemis nuntut hak beliau sebagai keponakan ke Abu Lahab. Padahal Abu Lahab kan paman beliau. Emangnya keponakan nggak punya hak untuk dijaga, untuk dilindungi, untuk disayangi, untuk dikasihi? Enggak. Padahal kalau mau kan bisa. Aku kan keponakan kamu, aku juga berhak dong. Jangan pilih kasih. Enggak. Enggak demikian.
Lihat bagaimana Nabi SAW ketika melihat keluarga Yasir disiksa. Apa kata Nabi SAW? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah keluarga Yasir, karena janji Allah untuk kalian itu surga. Sabar, disuruh sabar, sabar. Itu pola Nabi SAW. Pola Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sibuk dan beliau habiskan fokusnya untuk menunaikan kewajiban, dan menunaikan kewajiban. Adapun hak beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada minta-minta, gak ada nuntut. Gak ada apapun. Dan lihat bagaimana beliau mendidik umatnya. Kalau ngeliat pemimpin dan seterusnya, tunaikan kewajiban kita, lalu minta kita kepada Allah. Ini penting. Ini penting. Ini mental para nabi dan rasul. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibuang oleh kakak-kakaknya dan seterusnya banyak. Beliau nuntut hak beliau? Enggak. Enggak nuntut hak beliau. Coba bermain seperti itu jamaah. Kita semua yang bicara dan yang mendengarkan, kalau bisa bermain seperti itu luar biasa. Selalu berpikir kewajiban saya apa, kewajiban saya apa, kewajiban saya apa. Kira-kira ada nggak hak orang yang belum kita kasih nih, hak orang yang belum kita berikan. Dalam konteks pemimpin, itu kita berikan hak pemimpin. Dalam konteks yang lain, kasih hak keluarga kita, kasih hak sahabat kita, dan seterusnya. Kewajiban kita, coba berpikir kewajiban saya apa, kewajiban saya apa, kewajiban saya apa, kewajiban saya apa, dan penuhi hak orang. Insya Allah hidup kita berkah. Makanya nasihat Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti kan seperti itu ketika sedang menasihati penghafal Al-Quranul Karim. Salah satu nasihat uniknya, kata beliau, ketika diminta gimana sih cara apa agar bisa menghafal Al-Quran, bisa istiqomah menghafal lalu murojaah dan seterusnya. Kan seringkali kalau nasihat-nasihat yang sering kita dengarkan, disiplin, talaki, setoran dengan guru, terus satu hari berapa wajah, atau satu lembar kah, atau satu halaman, dan seterusnya. Beliau sampaikan itu juga secara umum, tapi salah satu nasihatnya menarik. Kata beliau, alaikum an tu'addu huquqal ghair.
tunaikan hak orang lain, tunaikan hak orang. Jangan sampai gara-gara menghafal Quran, dan itu bagus banget, tapi pihak lain terbengkalai, hak keluarga terbengkalai. Misalnya kalau udah menikah, hak istri terbengkalai atau hak suami terbengkalai. Kata beliau, insya Allah berkah deh, Anda tunaikan hak orang lain, berkah hidup Anda, dan insya Allah Allah akan mudahkan menghafal. Jadi menarik sekali nasihatnya, karena itu konsep Islam. Islam itu ada hukuk, menunaikan hak pihak lain, dimulai dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah dan seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hak Nabi SAW, hak keluarga, hak orang tua, hak pasangan, dan lain sebagainya. Itu kalau kita bisa main begitu, subhanallah. Apa kewajiban saya, kewajiban kita sebagai anak, kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai istri, kewajiban kita sebagai orang tua, kewajiban kita sebagai murid, kewajiban kita sebagai guru, dan seterusnya. Selalu berpikir demikian, terlepas hak kita dikasih sama dia apa enggak. Kalau dikasih, itu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui orang tersebut. Kalau enggak, minta sama Allah. Atau juga yang pada dasarnya itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sama Allah Jalla wa Ala, minta sama Allah. Makanya kan tas'alulladzi alladzi lakum, minta sama Allah hak kalian. Mungkin ada yang bertanya, emangnya nggak boleh nuntut hak ya? Jawabannya boleh, boleh. Clear, semua orang belajar fikih pasti tidak ragu tentang masalah ini, boleh. Makanya ada qisas dalam Islam. Diperbolehkan. Namun kalau mental kita nuntut hak, kita nggak akan bahagia, kita nggak akan tenang. Kita sama saja membuka hati kita untuk rasa benci, rasa amarah, kesel, sebel, galau. Itu yang kita mau, jamaah. Kalau mau silahkan, itu hak. Itu hak. Kalau mau silahkan. Coba antum lihat, coba kita lihat, ketika kita atau orang di lingkungan kita sudah menghabiskan waktu membicarakan haknya, harusnya kita dapat ini dong, harusnya ini dong, masa diperlakukan kita gitu? Kita kan nggak enak, nggak suasana, nggak enak. Yang ada marah, kesal, sakit hati, benci. Hadirin, hidup cuma sekali, lalu kita habiskan waktu kita untuk hal-hal seperti itu. Tapi kalau itu yang kita pilih, itu hak, ya itu hak orang, dia boleh nuntut, dia boleh serang. Tapi apakah kita mendapatkan kebahagiaan dengan cara seperti itu? Kebahagiaan itu didapat dengan iman dan amal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia. Surat
An-Nahl 97 ya, mohon dicek, saya khawatir salah. Dan iman dan amal soleh itu kan menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Itu kan amal soleh, mengerjakan kewajiban, menjauhi larangan. Itu bahagia. Jadi kalau kita sudah fasih dan terbiasa dengan pola nuntut hak kita, 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 kita nggak akan tenang dalam hidup, jemaah. Kita akan marah dan marah terus isinya. Kita akan komplain, kita akan gibahin orang, ya gibahin orang. Bahkan nggak puas dengan gibah, kita akan fitnah dia. Jadi boleh, tapi itu bukan pola yang terbaik. Itu bukan pola yang benar-benar maksimal, yang paling tinggi, yang elegan, yang mewah. Dan kita akan habis waktu terjerat dengan konsep ini. Nanti nyerang A, nyerang B, nyerang C, nyerang D, nyerang E. Enggak. Bukan seperti itu. Hidup ini cuma sekali, hadirin. Isilah dengan hal-hal yang buat hati kita plong, kita bahagia, kita bisa tidur nyenyak, kan gitu ya. Maka jangan, Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya kan menukilkan ucapan sebagian atau ucapan salah satu ulama tentang balas dendam. Boleh nggak kita balas dendam? Artinya membalas sesuai dengan rambu-rambu syariat ya, atau kesal atau marah dan sebagainya. Jawabannya boleh, tapi Anda nggak akan dapatkan tidur nyenyak. Nggak akan mendapatkan tidur nyenyak. Boleh nggak tidak memaafkan? Boleh. Boleh nggak memaafkan orang tuh boleh. Kalau kita terzolimi, boleh nggak memaafkan orang. Tapi Anda bisa mendapatkan ketenangan hidup? Enggak. Anda bisa dapatkan tidur yang nyenyak? Enggak. Nggak enak. Ini konsep luar biasa, jemaah. Tunaikan kewajiban Anda, minta hak Anda kepada Allah. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Ghani, yang Maha Kaya, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Muhsin, yang Maha Baik. Al-Azim, Al-Karim, Al-Karim, jemaah, yang Maha Dermawan. Kita lagi punya masalah sama orang di Jakarta nih. Dia nggak mau bayar 100 juta kita tuntut, nggak. Dan nggak mau ngaku, padahal udah jelas clear itu uang kita dan kita berhak nuntut itu. Dia nggak mau bayar. Terus tiba-tiba ada staf dekatnya orang paling kaya di Jakarta bilang, udah deh Mas, udah nggak usah nuntut dia lagi, udah minta aja, berapa sih 100 juta, minta sama bos saya aja deh. Udah minta aja, atau bos saya nanti akan ganti, udah nggak usah minta, bos saya akan ganti, tapi lepas aja orang itu, lepas orang itu nanti bos saya yang ganti. Terus kita lihat nih orang, iya kita tahu nih namanya nih,
Dia paling kaya di Jakarta. Kira-kira kita lepas tuh orang nggak? Lepas, ngapain nyencar dia terus? Dia juga nggak mau ngaku. Udah, saya ambil opsi ini aja. Dan kemungkinan besar dilebihin sama dia orang. Apa arti 100 juta? Ada artinya bagi orang-orang kaya di Jakarta. Lalu pertanyaan, apa arti hak kita di hadapan Al-Ghani yang maha kaya, di hadapan Al-Karim yang maha dermawan? Nggak ada artinya apa-apa. Ketika Allah lihat kita bersabar, kita legowo, kita ridho, Allah ganti. Yang kasih rezeki kepada kita kan bukan yang megang hak kita. Dia mah cuma media doang. Dia hanya kurir rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa pakai dia, Allah bisa pakai yang lain. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Gak ada susah-susahnya. Ini hal yang penting. Makanya pelajaran yang terakhir jamaah sekalian, lihat bagaimana pelajaran terakhir, bagaimana tauhid itu menentukan kualitas seseorang dalam hidup. Tauhid menentukan sikap seseorang, cara dia berpikir, cara dia menghadapi masalah, cara dia menghadapi orang-orang zalim, cara dia menghadapi orang-orang zalim, cara dia menghadapi orang-orang yang tidak memberikan haknya, yang semena-mena terhadap dia. Itu ya Allah jamaah, itu tauhid jamaah. Makanya kata Nabi SAW, minta kepada Allah hak kalian. Itu minta kepada Allah itu apa? Kalau bukan tauhid uluhiyah. Ini real. Inilah tauhid jamaah sekalian. Ketika kita terzolimi, hak kita nggak dikasih, lalu Nabi kita SAW mengatakan, penuhi hak dia, penuhi hak dia, penuhi kewajiban kita terhadap dia, penuhi. Kalau minta kepada Allah, ini kalau orang nggak punya tauhid, nggak yakin dengan nama-nama dan sifat Allah, tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, bahwa Allah nggak pernah bohong, rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah. Orang kalau nggak yakin dengan perbuatan Allah, nama-nama dan sifat Allah, mana bisa menerapkan hal ini? Nggak bisa. Ini kuncinya tauhid. Itu alasan kenapa para ulama, para guru-guru kita, para guru-guru kita yang senior mendidik kita untuk selalu menekankan tauhid kepada umat, menekankan pentingnya tauhid kepada masyarakat. Itu alasannya kenapa para ulama kita, para guru-guru kita, para senior-senior kita, para ustadz-ustadz yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu menekankan pentingnya tauhid, pentingnya tauhid, pentingnya tauhid, pentingnya tauhid. Karena ini yang merubah orang jika dipahami dengan benar dan diamalkan. Anda yakin nggak bahwa rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan tuh orang? Yakin? Ya udah, tunaikan hak Anda kepada dia, lalu minta sama Allah. Kalau dia mau bayar, alhamdulillah. Kalau nggak bayar, rezeki Anda bukan di tangan dia kok. Dan bukankah inti kita hidup? Inti kita hidup kan bukan nuntut hak kita kepada dia.
Tujuan kita hidup adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan di antara makna ibadah tauhid. Dengan adanya kasus ini, Anda kan jadi minta sama Allah. Adanya kasus ini, adanya episode atau kasus, dia tidak memberikan hak Anda, dia nggak memberikan uang Anda, dia nggak memberikan saham Anda, atau dia nggak memberikan barang-barang Anda, tanpa kita sadari, itu membuat kita berdoa sama Allah. Semakin besar hak kita di tangan dia yang dia nggak kasih, itu semakin kencang tuh doanya sama Allah, semakin ngemis sama Allah. Apalagi kita nggak pas lagi nggak punya apa-apa, nangis sama Allah. Ya Allah bantu saya, Allah bantu saya. Itu kan inti hidup. Tujuan inti hidup kan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu ad-du'a wal ibadah. Doa itu inti ibadah, kata Nabi SAW. Doa itu inti ibadah. Jadi tanpa kita sadar, episode tersebut atau kasus tersebut itu mengarahkan kita pada inti dan tujuan hidup kita itu sendiri. Tapi karena kita terfitnah dengan dunia, cara berpikir kita materialistis, akhirnya kita nggak dapat poin itu. Akhirnya kita nggak dapat poin itu. Padahal itu intinya. Makanya banyak minta pertolongan, minta taufik kepada Allah. Kita fokus ke uang kita yang ada di dia, kita fokus pada barang kita yang ada di dia, kita fokus pada ucapan-ucapan yang nyakitin kita, padahal harusnya dia hormati kita, tapi dia kasih ucapan yang menyakiti kita, padahal kita punya hak untuk itu. Kita fokus pada perbuatannya. Siapa yang suruh kita fokus terhadap itu semua? Bukankah tujuan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Bukankah ini ujian kesabaran untuk nahan? Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai fitnah, ujian. Ujian. Orang nggak kasih hak kita itu ujian. Allah itu ujian. Ujian apa? Atasbirun. Anda sabar nggak ngadepin itu? Anda sabar apa tidak? Anda bisa nahan nggak? Jadi sebenarnya yang disorot itu kita, ketika hak kita nggak dikasih sama orang, ketika hak kita nggak dikasih sama pemimpin, ketika hak kita nggak dikasih sama banyak pihak, yang disorot itu sebenarnya kita. Sabar nggak ngadepin itu? Itu ujian kesabaran dari Allah kepada kita. Nah, kita salahnya menyoroti dia, bukan kita. Dia ada porsinya lain sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu kita urusin. Allah juga ahkamul hakimin. Allah juga maha bijak. Allah yang berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik itu untuk diri Anda, dan kalau Anda berbuat buruk itu akan menyerang Anda. Bukankah orang yang tidak memberikan hak kita masuk ke dalam ayat tersebut? Kenapa kita terlalu ribetkan itu? Kenapa kita terlalu fokus kepada yang bukan kotak kita, jamaah sekalian? Allah kan nggak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah melihat semua. Allah melihat semua. Jadi ingatlah bahwa ini adalah ujian. Dan dia nggak memberikan hak kita kepada kita, dia akan berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala. Masih ingat surat Ibrahim ayat 42, jamaah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Anda jangan sekali-kali berpikir bahwa Allah
lalai dalam mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Jangan berpikir Allah nggak tahu. Jangan berpikir Allah lalai. Jangan berpikir Allah miss ketika ada orang yang zolimin kita, lalu kayaknya hidupnya lancar-lancar aja. Lalu kayaknya hidupnya itu langgeng-langgeng aja. Lalu kelihatannya hidup dia itu fine-fine aja. Lalu terlihat dan kesannya hidup dia itu pelong-pelong aja. Lalu kita bilang, kayaknya Allah kelewatan deh. Loh, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Anda jangan pernah berpikir seperti itu. Allah nggak pernah lalai. Allah tahu bahwa dia zolimin Anda. Bahkan Allah tahu dia zolimin Anda sebelum Anda tahu dia zolimin Anda. Betapa banyak dari kita nggak tahu bahwa si A itu zolimin kita, si B zolimin kita. Kenapa? Karena dia zolimin kita di belakang kita. Di depan kita manis, baik, segala macam. Di belakang kita nusuk, jelek-jelekin, dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan. Jadi Allah tahu sebelum kita tahu. Allah tahu di saat kita nggak tahu dan nggak pernah tahu. Bisa jadi sampai meninggal kita nggak tahu. Bu si A zolimin kita, si B zolimin kita, si C zolimin kita, si D zolimin kita. Kita nggak pernah tahu. Kita pikir orang semua baik sama kita, ternyata nusuk kita dari belakang. Kita nggak pernah tahu. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Terus kenapa kok kesannya dia lancar-lancar aja sih Ustaz? Padahal dia udah zolimin aku loh Ustaz. Coba lanjutkan ayatnya. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah bukannya nggak tahu, Allah tahu. Tapi Allah tangguhkan. Allah tangguhkan mereka sampai hari kiamat nanti. Hari di mana mata-mata terbelalak. Hari yang menakutkan. Hari yang pasti terjadi. Hari di mana Allah berfirman dalam surat At-Tariq, yauma tublas sarair. Hari di mana seluruh rahasia terungkap. Seluruh skandal terungkap dan terkoyak. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kalau begitu buat apa kita pusingkan hak kita? Buat apa kita ribetkan itu? Kita juga pasti dapat kok. Kalau, sekali lagi, kalau bulan ini rizki kita 200 juta, walaupun tuh orang bawa kabur 200 juta, kita akan dapat 200 juta dari jalan yang lain. Kita akan dapat. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas? Lo annal ummata law ijtama'at ala an yadur ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Apabila seluruh umat manusia bersepakat, berkoalisi untuk memberikan manfaat kepada Anda, mereka nggak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Dan kalau mereka bersepakat untuk memudaratkan Anda, jangankan satu orang yang zalimi kita, seluruh umat, kata Nabi SAW, seluruh umat ingin menjatuhkan kita, lan yadurruk, mereka nggak akan berhasil menyakiti Anda, mereka nggak akan berhasil menjatuhkan Anda, illa, kecuali apa yang Allah takdirkan bagi Anda. Jadi kalau itu memang hak kita di sisi Allah, kita akan dapat. Kita akan dapat. Makanya sabar, sabar, sabar. Dan kedepankan tauhid kepada Rabbul Alamin. Tauhid yang real. Tauhid yang real. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami dan ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan kalau ada yang kekeliruan maka itu dari saya dan dari syaitan, dan buanglah apa yang saya katakan jika keliru, dan ikutilah firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, sebagaimana nasihat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, idza khalafa qawli qala ar-rasul fadribu biqawli ardal haid. Apabila ucapanku tidak sesuai dengan ucapan Nabi SAW, maka buang saja ucapanku ke tembok. Kalau beliau mengatakan demikian, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Semoga Allah memberikan kita ilmu bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.